kita mulai dari elektrolisis sebuah larutan. Nah, di sini kita akan mulai dari katodanya. Katoda. Di sini terjadi reaksi reduksi ya. Kita perhatikan pada katoda tergantung kationnya. Ada 3 ketentuan dalam katoda ini. Siapakah yang direduksi? Yang pertama, yang direduksi adalah H2O jika kation berupa golongan 1A, 2A, Mn2+, dan Al3+. Maka reaksinya adalah sebagai berikut. Kita reduksi H2O, 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2O. Nah, yang ketentuan pertama adalah yang kita reduksi adalah H2O jika kationnya berupa golongan 1A, 2A, Mn2+, dan Al3+. Golongan 1A itu ada Halina, kawannya Robi, CS-nya Frankie. 2A ada bebek mangan cacing seret banget rasane. Ini ya. Kita lanjut ke ketentuan yang kedua. Yang kita reduksi adalah H+ jika kation mengandung H+. Mengandung H+. Maka reaksinya kita reduksi H+ itu sendiri menjadi H2. Ketentuan yang ketiga, kita reduksi kation ya, jika kation ini selain golongan 1A, 2A, Mn2+, dan Al3+. Maka yang kita reduksi adalah kation itu sendiri. Reaksinya seperti reaksi reduksi biasanya. Nah, kita tuliskan dengan permisalan L pangkat muatannya N+, ditambah N elektron menjadi L. N elektron sejumlah elektron yang sama dengan muatannya. Itu tadi reaksi dalam katoda. Berikutnya kita akan tuliskan reaksi pada anoda. Dalam anoda ini tergantung dengan elektroda dan anionnya. Nah, tergantung elektroda dan anionnya. Di sini terdapat 2 elektroda. Yang pertama, elektroda inert atau elektroda yang sulit bereaksi. Di sini ada CPTAU. Jadi ada 3 elektroda inert ya. Nah, dalam elektroda inert terdapat 2 ketentuan. Nah, anoda tadi di sini kita memakainya dalam anoda itu terjadi reaksi
oksidasi ya. Jadi ada dua ketentuan di sini. Yang dioksidasi adalah H2O jika anion mengandung atom O. Contohnya ada SO42-, NO3-, PO43-, dan lain-lain. Nah, reaksinya kita oksidasi H2O. H2O, maaf salah, kita oksidasi ya, jadi pelepasan elektron. 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, ketentuan yang kedua yang kita oksidasi adalah anionnya jika anionnya tidak mengandung atom O. Kebalikannya, jika anion tidak punya atom O. Nah, reaksinya adalah seperti reaksi oksidasi. Biasanya kita lambangkan dengan X. Di sini ada X-, 2X- menjadi X2 ditambah 2 elektron. Nah, ini tadi yang di elektroda inert. Yang kedua, ada yang namanya elektroda tak inert. Dimana di sini dia mudah bereaksi. Nah, hanya ada satu ketentuan di sini. Maka elektroda inert kan terdiri dari C, PT, dan AU. Jadi selain dari C, PT, AU merupakan elektroda tak inert. Jadi ketika elektroda yang diketahui adalah elektroda tak inert, maka yang kita oksidasi adalah elektrodanya itu sendiri. Elektroda atau logamnya. Nah, reaksinya adalah sebagai berikut. Ya. L menjadi L pangkat N plus ditambah N dari sejumlah elektron. Nah, kita lanjutkan untuk elektrolisis pada fase leburan atau lelehan. Nah, di sini pada katoda atau reduksi, yang direduksi adalah kationnya. Reaksinya seperti biasa, reduksi L dengan muatan N plus ditambah N elektron sejumlah elektron menjadi L solid. Nah, aturannya hanya satu ini. Nah, untuk anodanya oksidasi ini ada dua, tergantung pada elektrodanya, seperti yang di larutan tadi ya. Pertama, ada elektroda inert. Jika elektrodanya inert, masih ingat elektroda inert tadi apa aja? C, PT, sama AU. Nah, maka jika elektroda inert yang dioksidasi adalah anionnya. Jadi reaksinya adalah 2X- jadi
X2 ditambah 2 elektron. Pemisahannya adalah dengan X. Berikutnya, pada elektroda tak inert selain dari C, PT, dan AU, maka yang dioksidasi adalah elektrodanya. Reaksinya oksidasi ya, L menjadi L dengan muatan N plus ditambah sejumlah elektron. Nah, untuk leburan lebih simpel ya. Semoga kalian paham. Kita akan lanjutkan dengan contoh soal. Kita masuk ke contoh ya, nomor 1. Tulis reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon. Nah, di sini ada NaCl. Kita tulis reaksi ionisasinya ya. Na plus ditambah Cl-. Kita lihat pada katoda atau kutub negatif. Katodanya kita tergantung pada kation. Jadi ini adalah kation, ini anion ya. Kita lihat kationnya, apakah dia merupakan golongan 1A atau 2A. Jika iya, maka yang kita reduksi adalah, ingat kembali ya, H2O. Nah, Na plus adalah golongan 1A ya. Maka yang kita reduksi adalah H2O. Jadi di sini kita reduksi H2O. 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Sekarang kita lanjutkan pada anoda kutub positif. Kita perhatikan anionnya dan elektroda yang digunakan. Di sini karbon ya. Karbon ini inert ya. Inert. Maka kita lihat anionnya, apakah ada atom O? Tidak punya ya. Jika tidak memiliki atom O, maka yang kita oksidasi adalah anionnya. Siapa? Cl-. Jadi kita oksidasi Cl-nya. Cl2 plus 2 elektron. Di sini kita bisa samakan elektronnya. Kita tulis ulang. 2OH- plus H2 plus Cl2. Ini reaksi ini kita turunkan untuk mencari reaksi lengkapnya. Nah, ini merupakan reaksi ion dalam bentuk ion. Kita turunkan NaCl-nya, Na plus ditambah Cl-. Nah, ini kita kalikan 2. Kenapa? Supaya jumlah ionnya sama, jumlah Cl ini sama, supaya bisa dihilangkan. Nah, kita tuliskan 2, ini dikali 2 ya, jadi 2 NaCl, 2 Na plus, dan 2 Cl-. Maka ini bisa dihilangkan. Kita tulis 2 NaCl ditambah 2 H2O menjadi Na plus dan NaOH bisa saling bergabung ya. Ion kation dan anion bergabung menjadi sebuah molekul. Jadi 2 NaOH ditambah H2 ditambah Cl2. Nah, ini merupakan reaksi lengkapnya. Berikutnya
Nomor 2, tulis reaksi elektrolisis larutan CuCl2 dengan elektroda Au. Kita tuliskan reaksi ionisasi dari CuCl2, Cu2+ ditambah 2Cl-. Nah, pada katoda, anoda, kita perhatikan katodanya. Kita perhatikan kationnya. Di sini Cu bukan termasuk golongan 1A maupun 2A ya, maka yang kita reduksi adalah kationnya, Cu itu sendiri. Jadi reaksinya adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu ya. Nah, sekarang kita perhatikan anionnya. Untuk anoda, Cl di sini, selain kita perhatikan anion juga elektrodanya Au, inert, sama ya seperti karbon. Au atau aurum, emas, ini inert. Maka jika anionnya tidak mengandung atom O, yang kita oksidasi adalah anionnya. Jadi 2 elektron. Ini bisa kita samakan, lalu kita tulis reaksi ionnya. Kita turunkan untuk menjadikan reaksi lengkap. Karena ionnya sudah sama, kita hilangkan sehingga dihasilkan reaksi lengkap. Kita lanjutkan untuk nomor 3, tulis reaksi elektrolisis untuk leburan CaCl2 dengan elektroda karbon. CaCl2 menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-. Nah, di sini kita harus perhatikan ini leburan ya. Maka kita amat pada reaksi katoda, kita amati kationnya. Yang direduksi adalah kationnya ya. Kita ingat kembali pada elektrolisis leburan, di katoda yang kita reduksi adalah kationnya. Maka di sini yang kita reduksi adalah Ca2+ menangkap elektron menjadi Ca. Berikutnya, untuk pada anoda kita lihat elektrodanya ya. Nah, di sini elektrodanya adalah karbon, elektroda inert. Maka yang kita oksidasi adalah anionnya. Jadi di sini yang kita oksidasi adalah Cl-nya. 2 elektron. Di sini bisa kita hilangkan. Kita tuliskan reaksi ionnya. Kita turunkan untuk mencari reaksi lengkapnya. Menuliskan reaksi lengkapnya. Ini bisa kita hilangkan. Menjadi Ca plus Cl2. Ini adalah reaksi lengkap. Semoga kalian paham. Jika tidak, silahkan tulis di kolom komentar.